Shalom Rise Generation, kita bersyukur kalau Tuhan boleh memimpin kita sampai hari ini. Kita bersyukur untuk bulan yang baru, minggu yang baru, kesempatan yang baru untuk kita boleh menyaksikan berkat dan kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita dari tempat kita masing-masing, kita boleh mengagungkan Tuhan dan memulai ibadah ini. Dengan satu pertengakuan, dengan satu pertolongan bahwa ibadah ini datang akhir daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memelihara ciptaannya dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia akan mengiringi kita dalam ibadah ini, memberkati kita semua, menuntun setiap kita dari awal sampai dengan akhir. Amin. Enjoy the worship, dan sama-sama kita boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Shalom Rise Generation, selamat datang kembali di ibadah remaja. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, karena kita mau menyembah Tuhan Allah kita yang setia. Sempurna
teman-teman, sebagai murid Kristus, kita pasti percaya kalau semua janji Tuhan pasti akan terjadi di hidup kita. Oleh karena itu, teruslah percaya kepada Tuhan, terutama kemuliaannya yang Dia janjikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. 5 bulan yang boleh berjalan di belakang kami semua berlalu begitu saja dengan setiap naik turunnya perjalanan iman kami. Bersyukur hari ini kami boleh sampai di awal dari Juni ini. Memulai kembali anugerah Tuhan, mulai kembali pimpinan Tuhan yang merasakan, kami boleh merasakan apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus menyertai setiap kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru, minggu yang baru, dan bulan yang baru ini. Kami memulai dengan firman Tuhan, kami memulai dengan beribadah, kami memulai dengan merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami siap membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini juga setiap kami. Gadget yang kami pakai, teknologi yang digunakan, wifi atau koneksi internet yang kami pakai juga. Ini boleh menjadi satu alat di mana Tuhan berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Khususnya hari ini Tuhan, di setiap gereja kami Tuhan, setiap ibadah yang diselenggarakan, kami rindu juga itu boleh menjadi satu berkat. Firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi Shalom Rise Generation. Kita bersyukur kalau kita boleh sampai di awal dari Juni ini ya. 5 bulan berlalu di belakang kita, hype-nya sudah mulai masuk masa liburan. Tapi beberapa dari kita, tunggu dulu, ini adalah minggu-minggu ujian. 1-2 minggu ini yang mungkin cukup mengerikan buat sebagian dari kita. Ataupun juga begitu challenging, begitu menantang. Karena ini adalah akhir semester. Akhir semester yang selalu membuat setiap kita kadang kewalahan. Kadang mulai muncul stres kok, ya, depresi kok. Mungkin hopeless nanti ketika ngelihat hasilnya dan semuanya. Tapi kita mulai dengan bulan yang baru ini, di bulan Juni ini. Untuk merasakan pimpinan Tuhan, berkat Tuhan kembali bagi setiap kita. Gereja kita khususnya Rise Generation, sepanjang Juni ini berbicara tentang satu tema, yaitu pengembangan diri. Berbicara tentang satu tema, yaitu mengembangkan kualitas dari diri kita. Keberhargaan diri kita di hadapan Tuhan. Aku mengajak setiap kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Dari Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Just for your information, di bulan ini gereja kita Rise Generation akan membahas dari rangkaian demi rangkaian perumpamaan yang akan mengiring setiap kita untuk belajar dalam tema pengembangan diri. Dan hari ini tema kita adalah From Sower to Self. Seorang penabur kepada kita yang menuai juga dalam perjalanan iman kita hari ini. Koko akan bacakan bagi setiap kita Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Setiap kita boleh memperhatikan dari tempat kita masing-masing. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah ia tumbuh menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-8 sekali lagi kita baca bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Dan setelah demikian, Yesus pun berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Teman-teman, kita akan melihat satu video ini ya. Bagaimana menggambarkan perubahan, apa yang terjadi di keluarga kita, mungkin dengan papa mama kita, apa yang terjadi dengan kita, dengan apa yang terjadi di dunia kita hari ini. Boleh kita sama-sama saksikan satu klip video ini ya. Emma. Huh? Emma. Not anymore. Emma. Every day it's getting on my nerves. Emma. Oh, I'm Emma. bad.
Emma. Teman-teman, kita hari ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan distraction. Dan yang kedua, hidup dengan dunia yang penuh dengan kebebasan. Sosial media menawarkan kita hal-hal yang begitu menarik hari ini, bukan? Yang membawa setiap kita bergerak dari yang tadinya ya semuanya serba pakai kertas, dicatat, semuanya serba pakai pulpen, nah semuanya bergerak dari yang tadinya konvensional, kita pengen meninggalkan satu demi satu, cepat atau lambat ke semua yang arahnya adalah digitalisasi. Teman-teman, beberapa universitas ternama di dunia ini, dari mulai Cambridge dan beberapa universitas yang juga berkembang hari ini, mereka melakukan beberapa riset penting. Salah satunya adalah beberapa university yang membuat riset tentang sosial media dan intensional orang atau daya tangkap atau daya fokus seseorang di abad ke-21 hari ini. Yang tadinya bisa menangkap full ataupun sebagian besar perkuliahan, materi, meeting, apapun itu termasuk firman Tuhan selama 50 menit sampai 1 jam lebih. Hari ini mulai berkurang, dikikis dan dikikis. Hanya mungkin sekitar kurang dari 7 menit, bahkan kurang dari 5 menit. Di mana YouTube Shorts hari ini menjadi divisi yang baru dimunculkan dari YouTube. Bayangkan YouTube yang selama 2 tahun pandemik ini, mereka valuasinya meningkat 4 sampai 5 kali lipat. Viewers, subscriber 4, 5, 6 kali lipat lebih baik dan lebih banyak. Harus memunculkan satu divisi baru dalam platform yang sudah sangat-sangat besar ini, bernama YouTube Shorts. Yang isinya adalah video singkat, yang isinya adalah mungkin itu lelucon atau highlight dan semuanya. Pun demikian dengan TikTok yang muncul. Banyak riset bilang selama 2 tahun ini TikTok masuk ke jajaran 3 besar. Top 3-nya dari sosial media platform dalam dunia entertainment dan semuanya. Di mana digitalisasi ini membawa TikTok yang tadinya diejek, yang cuma kayak begini-begini doang, nari-nari begitu doang. Dari awal 2020 meningkat 2021 bahkan sampai hari ini, detik ini. Rata-rata dari kita juga punya akun TikTok, bukan? Rata-rata jadi content creator di sana, bukan? Saya tangkap yang berkurang karena pengennya video yang cepat, yang akhirnya kita gampang untuk scroll. Demikian dengan Instagram yang membuka divisi baru, yaitu IG Reels, feed dan semuanya yang lebih sering dilihat daripada video-video yang panjang, daripada renungan firman Tuhan yang panjang, bukan? Daripada Zoom meeting. Kita struggle, bukan? Dalam hal ini distraksinya begitu besar. Online ataupun onsite, kita yang sekolah hari ini, kita yang kuliah, bergumul dengan namanya distraksi hari ini. Kapan terakhir hari kita benar-benar bisa belajar, benar-benar bisa fokus dengan kerjaan kita? Ketika kita lagi baca, ketika kita lagi nonton video, ketika kita lagi mempersiapkan ujian, muncullah tiba-tiba notification, pop up, tiba-tiba muncul berita, tiba-tiba muncul chat, tiba-tiba notification kita jadi tambah banyak dan merusak banyak hal, mengganggu banyak hal, dan hari ini kita sulit untuk bisa fokus. Distraction demi distraction terjadi di mana-mana. Dan itulah kebebasan juga yang diberikan oleh dunia kita hari ini. So pertanyaannya, how to respond for this situation? Di tengah konten-konten yang seringkali provokasi, negatif, hate speech, bullying, gimana kita melihat Tuhan dan merespons firman-Nya dalam hidup kita yang penuh dengan distraksi hari ini? Bagaimana firman Tuhan tetap bisa kita rasakan? Bagaimana firman Tuhan tetap bisa kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana firman Tuhan tetap bisa melekat dalam diri kita tanpa adanya distraksi yang terus-menerus mengganggu setiap kita? Perumpamaan ini menggambarkan dengan sangat menarik, guys. Mungkin kita sering dengar dari Sweety Kids, kita sering dengar dari orang tua yang menceritakan kisah ini, atau di platform sosial media manapun. Ini adalah perumpamaan yang sering dan sangat sering untuk didengarkan dan diceritakan. Di mana seorang penabur yang sekali lagi itu menggambarkan, memang tidak spesifik seperti yang dituliskan di Matius, tetapi merujuk semuanya kepada pribadi Yesus Kristus. Sang penabur yang akhirnya menaburkan benih, yang juga dikategorikan ataupun juga merujuk kepada firman Tuhan ataupun juga kerajaan Allah. Yesus yang akhirnya share the gospel, yang ujung-ujungnya adalah kerajaan Allah. Dan siapa tanahnya? Itulah kita semua, gambaran hati kita sebagai manusia. So, tanpa berlama-lama kita lihat respon
mengulang sedikit. Kenapa sih harus diulang 3 kali? Diulang 3 divisi yang berbeda atau 3 cara yang berbeda atau 3 respons yang berbeda di dalam firman Tuhan yang sama-sama kita baca hari ini. Kita sebagai remaja melihat juga hal ini dari 3 respons manusia yang digambarkan dalam perumpamaan. Perumpamaan ini, for your information, ditulis di 3 Injil sinoptik. Itu artinya perumpamaan ini menjadi perumpamaan yang penting, yang dibahas, diulas, diangkat dengan cara yang berbeda. Tapi semuanya punya tujuan yang sama. Mana sih tanah yang terbaik? Mana sih good soil itu yang boleh menjadi bagian dari kita pembelajaran kita hari ini? Yang pertama teman-teman, the wayside. The wayside selalu bicara tentang bagaimana firman Tuhan itu didengarkan. Kita dengan sehari-hari datang membawa Alkitab. Kita dengar firman Tuhan dari banyak platform sosial media. Dari orang tua kita, dari keluarga kita. Dari guru, dari sekolah. Dimanapun kita berada. Tapi gimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Gak siap, gak mengerti, cuman datang begitu saja. The wayside menjadi satu area di mana firman Tuhan diberitakan. Tetapi pergumulan hidup menutup kesiapan hati kita untuk boleh belajar dari firman Tuhan. Menutup diri rapat-rapat dengan firman Tuhan. The wayside adalah satu situasi, satu kondisi di mana ketika benih itu ditabur, firman Tuhan itu diperdengarkan, diingatkan pada setiap kita. Tetapi kita nggak siap, nggak mengerti, dan juga mengeraskan hati. Yang kedua adalah mereka yang menerima firman Tuhan, the stony place. Kok bisa gambarkan hal ini? The stony place. Apa itu the stony place? Di mana orang menerima firman Tuhan. Mereka mulai bertumbuh, mereka mulai bergumul dengan firman Tuhan. Tapi nggak siap, nggak ngerti, dan akhirnya mengeraskan hati dia. Bukan cuma itu, tetapi akhirnya dia tidak bersuka cita. Dari yang tadinya sukacita, karena nggak ada akar, dihimpit oleh batu, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah situasi yang gak gampang, akhirnya mereka habis. Kategori yang kedua ini menegaskan seseorang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi punya motivasi yang salah. Mereka akhirnya mulai mengeraskan hati, mereka akhirnya gak mau dibentuk. Seberapa jauh firman Tuhan ini bicara sama kita? Sering kita dengarkan tentang iman yang dangkal. Dimana kita sering ngedengerin firman Tuhan, tahu kita harus berbuat baik, tahu gue harus ngampunin, tahu gue nggak boleh ngebully orang di sekolah, tahu gue nggak boleh harus bisa berkata-kata dengan baik. Tapi seberapa dari kita yang akhirnya menjalankan hal ini, guys? Termasuk Koko, ya. Masuk setiap kita bergumul dan bergumul untuk menjalankan firman Tuhan. Apakah kita ada di kategori yang kedua? Atau kita di kategori yang ketiga, among the thrones, di antara semak-semak belukar. Di antara semak-semak yang akhirnya membuat setiap kita punya kategori yang khusus. Ada 2 di sini. Terlalu cinta sama dunia ini. Yang penuh dengan kesesakan. Yang penuh dengan tekanan. Yang penuh dengan kecelakaan dalam tanda petik. Yang membuat kita mungkin ya oke lah kita bisa kaya. Kita bisa menikmati hidup ini. Kita bisa hedon dan yang lainnya. Tapi akhirnya itu membawa something wrong dalam diri kita. Akhirnya membawa kita dalam kenyamanan, kenikmatan dunia ini, dan mengambil alih apa yang seharusnya kita miliki sebagai anak Tuhan. So dengan kata lain Koko bilang hari ini banyak orang mungkin cuman pengen aman-aman aja. Di area comfort zone kita hari ini, bukan? Ketika kita diminta untuk mengampuni, yes, di gereja gampang, di dalam sosial media gampang. Tapi ketika melakukannya itu adalah satu struggle yang besar. Satu challenge yang besar bagi setiap kita untuk bisa sungguh-sungguh mengasihi orang. Kalau Tuhan di Alkitab bicara tentang bagaimana memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, mengubah sikap hidup kita, itu adalah satu challenge yang gak gampang. So hari ini yang kata lain mungkin banyak kekristenan yang palsu. Kristen yang palsu dan orang Kristen juga lesu. Kenapa hal ini terjadi? Karena banyak akhirnya orang mundur. Oleh karena begitu beratnya menjalani firman Tuhan. Gak mau dibentuk dan akhirnya hanya berjalan begitu aja. Yang terakhir justru beda dari yang lain. Ayat yang ke-8 menjadi ayat kunci bagi setiap kita hari ini. The good soil.
Yang akhirnya adalah satu kategori di mana seseorang mendengarkan firman Tuhan. Seseorang mengerti firman Tuhan itu. Dan seseorang bertumbuh dan juga menghasilkan buah dari firman Tuhan itu. Seseorang yang akhirnya bisa lahir baru. Dan bukan cuma lahir baru. Ada seseorang yang akhirnya siap, ready untuk dibentuk. Seseorang yang punya kerendahan hati. Seseorang yang siap keterbukaan untuk dikoreksi. Seseorang yang tahu dirinya ini terbatas, lemah. Meskipun gua kaya, meskipun gua hebat, meskipun sosial media gua bagus, platform sosial medianya bagus, URL-nya bagus, followersnya banyak, subscribersnya banyak. Kita punya content creator, kita punya tim terkenal dan semuanya serba bisa. Tapi perumpamaan ini mengingatkan kita, jarang dan sulit untuk kita bisa dalam satu kategori ini. A good soil, yang akhirnya mendengarkan firman Tuhan, yang akhirnya bertumbuh, di Alkitab dikatakan 100 kali lipat. Satu kategori yang membawa setiap kita sadar sebagai remaja, sebagai kaum muda hari ini. Untuk apa kita hidup dan sejauh mana firman Tuhan itu diperdengarkan buat kita. Dan sejauh mana kita merespons balik. Sejauh mana kita kasih feedback. Sejauh mana kita berikan diri kita yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Konteks waktu itu hasil panen itu biasa. Guys. Hasil panen paling juga cuma 14 kali lipat, 15 kali lipat, 20. Jarang yang 30 sampai 50. Di atas 50 kali lipat itu jarang. Di tengah-tengah musim yang bagus pun. Firman Tuhan waktu itu digambarkan seperti benih. Yang akhirnya melahirkan buah 100 kali lipat. 100 kali lipat seperti sebuah mukjizat, seperti sebuah keajaiban karena dimulai dari Kejadian pasal 26 dan semuanya konteks yang dipakai di sini. Bagaimana seseorang yang dekat sama Tuhan, yang lahir baru, yang terus bergumul seperti Mazmur pasal yang pertama. Takut akan Tuhan, bergumul dengan firman Tuhan, kecintaannya sama firman Tuhan akan melahirkan kebaikan, buah demi buah yang luar biasa. So, itu idealnya. Challenge-nya apa atau big problem-nya apa? Karena kita ngalamin tekanan dan tantangan di dalam dunia kita hari ini. Setiap kita sedang melalui tantangan demi tantangan. Menghadapi apa yang dipercayakan buat setiap kita. Dalam proses pengembangan diri di minggu yang pertama ini. How we respond to this situation. Gimana kita merespon apa yang terjadi di sekeliling kita. Gimana kita bisa merespons apa yang terjadi di sekitar kita hari ini. Kalau hari ini firman Tuhan bicara tentang from sower to self. Dari benih itu semuanya tertuju pada diri kita. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Dan sejauh mana kita siap dalam meresponi firman Tuhan. Semua bicara tentang proses dan latihan. Ada yang tahu ini apa? Dan ada yang tahu sedetail apa ini? Denjaka, ya. Seperti namanya detasemen Jalan Mangkara. Tapi nggak banyak orang yang tahu kalau ini adalah tim elit nomor satunya di Indonesia. Di mana satu orang Denjaka ini dikategorikan sama seperti 50 bahkan 100 anggota TNI biasa. Ini bukan serial movie dari Marvel Cinematic Universe menggambarkan satu orang Thor yang melawan ratusan orang, Captain Marvel melawan ratusan orang, Doctor Strange dan semuanya yang bermunculan di sosial media di dalam dunia fiksi. Tetapi ini adalah satu pasukan anti teror dalam perang, pembajakan, di dalam teror aspeknya di laut, udara, darat dan semuanya. Mereka siap untuk berperang di kota, di hutan, di pantai, di laut, dalam setiap sabotage yang ada. Intelijen dan juga kontra di dalam banyak hal mereka dipersiapkan untuk pro kepada pemerintah. Mereka dipersiapkan, dilatih dengan ekstra, bukan cuma ekstra miles, tapi mereka betul-betul mendalami ini semua, komitmen ini semua secara luar biasa. Bersyukur kalau Indonesia punya pasukan seperti ini, di mana akhirnya mereka dipersiapkan, di mana akhirnya mereka dilatih, di mana akhirnya mereka betul-betul diuji dengan waktu. Hidup kita guys hari ini juga gambarkan sejauh mana akhirnya melahirkan generasi demi generasi. Sejauh mana kita mau dibentuk, sejauh mana kita diproses. Kalau ada apa-apa bangsa Indonesia akan siap dengan denjakanya. Membela negara kesatuan Republik Indonesia. Hal sama menggambarkan bagaimana iman Kristen itu perlu dilatih. Perlu meresponi
setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. A good soil bukan cuma akhirnya bertumbuh begitu saja tanpa adanya tekanan. Sebuah benih harus mati terlebih dahulu. Rusak terlebih dahulu. Dibentuk di dalam tanah begitu rupa supaya punya akar yang kuat, punya komitmen yang kuat, punya keterbukaan, punya teachable heart. Yang akhirnya membawa semua itu menjadi satu wadah yang kokoh. Akar yang kokoh. Yang membangun kehidupan selanjutnya. Sampai bisa berbuah, menghasilkan buah sampai dikatakan di situ 100 kali lipat. Bagaimana kita merespon firman Tuhan ini? Gak ada kehidupan yang gampang. Dan Tuhan challenge setiap kita firman Tuhan ini. Kok men-challenge setiap kita firman Tuhan ini. Sejauh mana kualitas kita mengikut Tuhan. Sejauh mana mengembangkan diri kita berawal dari minggu yang pertama ini. Sejauh mana komitmen kita ikut Tuhan. 3 kategori pertama yang dijelaskan. Atau 1 kategori terpisah di akhir. Di ayat yang ke-8. Di mana seseorang yang siap mengikut Tuhan, yang tekun mengikut Kristus, yang punya komitmen yang kuat, yang teachable heart, teachable head, dan teachable hand, yang siap melakukan segalanya untuk Tuhan. Satu ketekunan dalam ikut Tuhan meskipun banyak tantangan. Kalau teringat satu pesan, satu quotes dari Billy Graham, begitu lama banget Billy Graham melayani Tuhan, tapi salah satu quotes yang menarik dan layak untuk terus diingat dan didengarkan. Salvation is free, but discipleship costs everything we have. Keselamatan itu seakan-akan gratis. Ya, karena kita hanya percaya sama Tuhan. Tuhan bilang di situ, welcome dalam kerajaan Allah. Percaya sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat. Tetapi dalam proses pemuritan dan mengikut Tuhan, cost-nya, harganya begitu mahal. Karena banyak hal yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Banyak hal yang harus kita berikan untuk Tuhan. Banyak hal yang harus kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa kali dengar cerita di mana banyak dari kita mulai mengeluh, mulai struggle, mulai bergumul dengan kehidupan kita hari ini. Bukan semester yang siap untuk berlalu ini aja kita nggak tahu harus gimana. Belum lagi relasi dengan keluarga kita. Belum lagi di dalam pergumulan anggota keluarga kita. Banyak hal yang kita gumulkan. Sejauh mana kita mendalami firman Tuhan. Sejauh mana setiap firman Tuhan dan Tuhan sendiri bicara pada setiap kita lewat doa pribadi kita. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sejauh mana Tuhan betul-betul membukakan hati setiap kepekaan pada setiap kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang hilang hari ini adalah back to topic di awal tadi. Distraction membawa kita hilang fokus sama Tuhan. Distraction membawa firman Tuhan itu seakan-akan cuma lewat begitu saja. 3 kategori tadi menceritakan firman Tuhan yang akhirnya habis, lenyap, dan tidak bertumbuh berbuah dalam diri kita. The question is, are you ready? Are you a good soil? Apakah setiap kita siap untuk dibentuk, dan dibentuk? Menjadi benih yang akhirnya hidup, berbuah, dan berbuah. Ketekunan iman, komitmen. Kalau hidup kita hari ini mungkin gak baik-baik saja. Ada hal kita hadapi hari ini yang membuat setiap kita mungkin betul-betul bergumul, berjuang. Katakan di hadapan Tuhan bahwa setiap kita siap dibentuk Tuhan. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam diriku hari ini? Apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupanku? Tunduk kepada Tuhan. Menjalaninya day by day bersama dengan Tuhan. So setiap kita bisa meresponi firman Tuhan hari ini. Mengubahkan setiap kehidupan kita hari ini. Benih itulah yang akhirnya siap hidup tumbuh di dalam hati kita, pikiran kita. Kesiapan hati dalam merespon Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama berjuang dalam kehidupan yang gak mudah ini. Untuk terus merenungkan firman Tuhan. Kalau ada dalam sosial media, lewat berita, lewat apapun, secara fisik maupun secara online, kita dapatin. Itu adalah ingat-ingatan betapa baiknya Tuhan pengen setiap kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Are you a good soil? Cuman bisa kita yang menjawabnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, membawa diri kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan.
Kami mohon di awal dari bulan ini, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Mulai dari studi kami dalam mengakhiri semester ini Tuhan. Di dalam beberapa hal yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Kami mohon pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan. Untuk setiap kami mampu melewati ini semua bersama dengan Tuhan. Jangan jadikan setiap kami mundur, ragu-ragu, bahkan putus asa ataupun menyerah. Tapi biarkan setiap kami boleh menghidupi firman Tuhan. Untuk setiap kami boleh dengan energi yang baru, dengan passion, dengan satu semangat gairah untuk membawa setiap kami cinta kepada Tuhan, merasakan Tuhan hadir sekeliling setiap kehidupan kami yang sering membawa kami penuh dengan distraksi. Distraction yang membawa kami jauh dari Tuhan. Banjirnya informasi, hal-hal negatif yang ada di sekeliling kami. Biar setiap kami boleh memilah yang terbaik. Untuk setiap kami boleh mengasihi Tuhan dan meresponi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari sama-sama, Race Generation, kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan dan berkat yang daripada Tuhan. Menolong setiap kita dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di surga, pimpinan, kesempurnaan di dalam anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan damai sejahtera, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus mengiringi kita dimanapun kita berada. Untuk boleh menjalani firman Tuhan ini. Menjalani kehidupan iman Kristen kita. Untuk boleh dengan setia merespon Tuhan dan firman-Mu dalam kehidupan kami dulu, sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.